Jadi ketika kemarin terakhir kita turun di kandang, itu Pak Panca setelah konten langsung selesai diskusi. Ngomongnya XXXX. Nah, ngomongnya nggak perlu saya sebutkan. Saya sebelum coba dibuatkan skema kira-kira 10 pertandingan akan bagaimana. Akhirnya kita bikin lah. Saya juga Pak Panca kita bikin dengan skema yang kurang lebih ini akan begini, kita akan menang di sini, mungkin di sana akan seperti ini. Pada akhirnya memang di pekan ke-34 itu semuanya akan lebih tipis, perbedaan 1 dan 2 poin. Menurut perkiraan kita, kan sekali nama saya masih Bambang Pamungkas, bukan Gendeng Pamungkas. Jadi ini hanya perkiraan. Jadi kurang lebih kan seperti itu. Catatan dari itu adalah yang Pak Panca sampaikan bahwa artinya Persija tidak boleh lagi kepleset dalam situasi apapun. Artinya tidak boleh benar-benar sama sekali kalah. Nah itu yang perlu ditekankan. Makanya kemudian setelah obrolan itu akhirnya Pak Panca mengumumkan pada tim bahwa kita masih punya peluang asalkan kita dapat hasil. Nah itu yang kemudian menjadi acuan bagi kita untuk tetap bisa mensupport tim dalam kondisi bahwa kita masih punya kesempatan. Terkait dengan kapannya kita akan mengkudeta, kan saya nggak ceritakan pola tipis 1-2 itu kita di mana, kan kita nggak ceritakan, saya nggak ceritakan kan. Tapi bagi kami yang penting adalah semoga di akhir musim setelah pekan ke-34 kita diproses. Semoga. Jadi saya tidak ingin membahas tim lain, saya ingin fokus pada tim kita sendiri. Yang penting yang disampaikan pada tadi bahwa kita harus fokus dan tidak kepleset dan punya apapun. Kalau bisa menyambut semua pertandingan tentu. Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, ada beberapa hal yang memang makin panas, makin seru, makin haredang gitu ya untuk 3 tim yang sedang race untuk mengejar juara di musim ini. Jadi ada Persib Bandung, Borneo FC, dan juga Persija Jakarta, atau ya ini yang lagi panas karena kan sering disebut APBD FC gitu ya. Nah ini yang sedang memang disinggung-singgung oleh direktur utamanya teman-teman. Masalahnya gimana? Yuk kita coba simak, perhatikan baik-baik, dan juga kita tanggapinya secara dewasa, jangan secara berlebihan, tapi untuk mempertahankan bahwa kita Bobotoh Persib itu wajib gitu ya, karena ya sedikit disinggung mengenai Bobotoh Persibnya gitu ya. Baik teman-teman, yang mana kan di video tadi siang sudah kita share gitu ya, ada kemarin tuh ada momen namanya ngopi bareng Persija gitu ya. Jadi ya di situ menghadirkan Muhammad Prapanca atau direktur utamanya di Persija. Kalau di Persib tuh selevel Wahaji Umuh lah gitu ya. Prapanca ini selevel dengan Wahaji Umuh, dan direktur olahraganya yaitu Bambang Pamungkas. Nah, kedua narasumber ini kan diwawancara tuh di ngopi bareng itu. Nah, beberapa hal yang memang menjadi panas ya kunaun gitu ya, tanpa angin, tanpa hujan gitu ya, Persib Bandung sedikit dibawa-bawa bahkan sampai ke supporternya itu ke Bobotoh teman-teman. Nah ini tadi juga teman-teman melihat salah satu cuplikan di depan video kita juga minjem dari Bola Sport gitu ya, yang mana kan penggalan video itu sudah kita bahas di video tadi siang mengenai Bambang Pamungkas yang katanya akan mengkudeta Persib Bandung di pekan ke-34. Entah bagaimana caranya, kalau sekarang walaupun masih ketinggalan kurang lebih 7 poin, tapi di akhir musim katanya Persija yang juara. Nah ya kumaha carana gitu ya, apakah memang permainannya nanti semakin membaik gitu ya, Persija nggak pernah kalah sampai dengan akhir musim, ya kita nggak pernah tahu teman-teman. Kita pun harus fokus gitu ya, laga demi laga ini. Boyan Hodak menyiapkannya memang tidak mudah, tapi kalau untuk sekelas Bambang Pamungkas mungkin bilangnya gampang lah, mungkin nanti aja, sekarang nggak apa-apa, Persib ada di posisi pertama katanya menjadi pemimpin singgasana, tapi nanti lihat aja di pekan ke-34 kita yang akan jadi juara katanya. Nah ini mungkin ya
hipokrit atau apa gitu ya bahasanya tuh. Jadi ya baiklah, udah biarin aja mereka mau ngomong apa, kan yang jelas ini ada satu cywar. Jadi kita juga ngobrol dengan tim redaksi gitu ya. Kalau ketertinggalan tim itu biar memang memudahkan jalannya, kan dikumpulin tuh orang-orangnya tuh. Gimana sih cara kita untuk ngejar ketertinggalan dengan tim-tim yang ada di atas? Ya kalau tidak bisa bersaing di atas lapangan hijau, kita bersaing di luar lapangan hijau, tapi dengan cara yang memang dibolehkan dan legal gitu ya. Memang tidak melanggar aturan siapapun. Di antaranya melakukan cywar di luar lapangan hijau, teman-teman. Nah, inilah yang mungkin sedang dilakukan oleh Bambang Pamungkas atau oleh ya manajemen Persija Jakarta gitu ya. Karena mau tidak mau mereka sudah mengeluarkan mungkin ini tim terbaiknya versi Persija gitu ya musim ini, yang mana mereka harus menang. Kita nggak tahu apakah memang memperingati hari khusus ulang tahun DKI Jakarta atau bagaimana. Ya ini ya mereka aja lah tahu, mereka manajemennya dan juga supporternya yang lebih tahu kenapa mereka harus juara di tahun ini gitu ya, atau di musim ini. Kalau kita ya sebetulnya nggak mau nyenggol, kita juga nggak mau bahas kalau memang tidak disenggol. Tapi ketika ada satu hal yang memang membawa-bawa Persib gitu ya, membawa-bawa nama Boboto juga, ya kita seenggaknya ada self defense gitu teman-teman, atau ada pertahanan diri gitu ya. Ya jangan dong gitu ya bawa klub kita gitu ya. Ya sok urusin aja klubnya masing-masing, kita juga nggak akan nyenggol kalau nggak disenggol. Nah tadi Bambang Pamungkas ya begitu nyenggol Persib gitu ya. Ya siapapun yang ada di pemuncak klasmen sementara yang jadi juara katanya Persija, gimana caranya ya itulah. Makanya sedang kita cari tahu mereka mau memakai cara apa gitu ya, bermain sportif atau bermain ya yang bagaimana gitu ya. Nah ini kita lanjut di edisi Ngabuburit ini membahas satu narasumber lagi, kan ada dua tuh di acara Ngopi Bareng Persija tuh, ada Bambang Pamungkas sebagai direktur olahraga gitu ya, dan satu lagi direktur utama Muhammad Prapanca. Ada dua orang ini, yang satu ini apalagi yang memang sekelas Wahaji Umuh gitu ya. Prapanca menjelaskan bahwa Persija sering diejek katanya sebagai anak papa, sebagai juga APBD FC dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dia menegaskan, dia memang mengakui katanya, udah kalau memang disebut APBD FC ya memang begitu kenyataan dan harusnya bangga gitu ya. Kita Persija itu berkolaborasi dengan pemerintah daerahnya, kan masing-masing provinsi itu punya satu dana namanya dana marketing masing-masing gitu ya. Nah, ini atau apa ya sebutannya, dana CSR, CSR atau apa gitu ya. Nah, itulah yang dimanfaatkan. Jadi sama aja, daripada BUMD ini promosi ke media atau promosi kemana, ya lebih baik promosi langsung ke Persija karena mengangkat BUMD-nya masing-masing gitu ya, masing-masing provinsi. Nah ini juga memang menurut Prapanca sah-sah saja gitu ya. Mana yang dilanggar katanya, mana yang salahnya di mana. Justru tim-tim lain itu ngiri katanya sama Persija karena tidak bisa merangkul BUMD-nya. Nah ini ya kita mah senyumin aja lah. Kita nggak perlu BUMD juga kalau Persib Bandung ya khususnya ya. Mereka ada berapa sih, 3 atau 4 BUMD gitu ya, 3 kalau nggak salah ya. Persib dengan katakanlah ini secara kasarnya gitu ya, mana sih jersey Persib ini ada ini nih, ada Kelmi, ada Bale, Le Mineral, Greenfield, Indofood. Nah dari 3 BUMD Persija saja kurang lebih Persib hanya membutuhkan satu sponsor teman-teman, yaitu cukup Indofood saja sebetulnya untuk mengkanter gitu ya. Jadi nggak perlu banyak BUMD karena itu ya mungkin diperlukan untuk yang lebih penting lah kalau daerah gitu ya, entah itu mungkin ya ada bencana alam atau ada mengatasi kemiskinan atau program yang lainnya yang lebih bermanfaat untuk masyarakat luas gitu ya. Nah makanya Persib nggak menggunakan itu. Kalau dulu mah kan sebelum zaman profesional mah ya wajar gitu ya, semua klub juga begitu. Tapi di saat zaman modern ini, nah ini yang membedakan gitu ya. Harusnya kan katanya alih-alihnya the next level. Nah sebetulnya ya yang mana gitu ya. Namun ya tetap ada pembelaan yang mana BUMD di Lani BUMD APBD FC itu juga katanya dari media sosial. Jadi ini sangat mengganggu katanya. Entah itu dibilang papa klubnya papa, katanya kan kita
kita juga memang masing-masing mempunyai papa, katanya kita juga anak bapak kita masing-masing, katanya. Ya terus kenapa bawa-bawa papa gitu ya. Bahkan Bambang Pamungkas mengatakan ya wajar lah kalau kita dibilang papa, dari zaman saya bermain juga kita sudah dibilang anak papa, jadi udah basi katanya itu mah ya. Jadi jangan lagi bilang kita anak papa katanya, karena ya apa ya, udah masa lalu lah itu mah gitu ya. Nah ini yang disinggung tentu siapa lagi kalau bukan El Sosmed gitu ya. Di antaranya mungkin ada Bobotoh, teman-teman. Jadi Bobotoh ini disinggung bahwa menurut Prapanca ini ya mereka sebetulnya apa gitu, supporter sepak bola, buzzer, atau memang yang supporter Persija sendiri yang ingin menjatuhkan klubnya sendiri, tapi nggak mungkin katanya. Nah ini ya mengarah ke klub lain, ya siapa lagi gitu ya kalau bukan ke Bobotoh. Makanya wah ini untungnya saya nggak pernah komen, maksudnya di media sosial Persija manapun gitu ya. Ya ken bae gitu ya, mereka mau gimana lagi bagus ya ken bae gitu ya, lagi terpuruk ya ken bae, kan tim kita mah Persib gitu ya. Namun ya inilah yang dibilang oleh Prapanca bahwa jangan berisik lah, jadi El Sosmed tuh minimal tuh apa ya, jangan jadi buzzer katanya, urus aja timnya masing-masing lah. Kan ya kita ngurus diri sendiri gitu ya, ngurus tim sendiri, kenapa sih tuh yang nyenggol-nyenggol terus gitu ya. Ya makanya nggak manajemennya, nggak supporternya sarua teman-teman, gak randeng gitu ya. Ini apakah memang apa ya, cywar yang dilancarkan Persija Jakarta wajar teman-teman dengan diadakannya kan ngobrol atau ngopi bareng Persija ini ya, diantaranya untuk melemahkan mentalitas daripada tim-tim pesaingnya, biar mereka lebih fokus yang dibicarakan oleh manajemen gitu ya, tidak fokus di atas lapangan. Nah ini kita juga menghimbau buat teman-teman Bobotoh, makanya diajak kita lebih bijaksana lagi bahwa ini cywar kelas atas teman-teman, biarin aja gitu ya. Tim Persib mas saya pikir tidak terpengaruh oleh itu. Sekali lagi ya, kalau Bobotoh justru mengkanter ini minimal gitu ya, kalau ke BP, ke Bambang Pamungkas itu di kantor. Ingat nggak katanya gol yang 2017 katanya, yang mana Duasel ini golnya di depan mata dia, ya dia si BP ini diam katanya. Gimana mau dibilang legenda tapi kok bisa diatur oleh federasi gitu ya. Jadi ya hilanglah untuk apa ya, sematan legendanya. Jadi ini mah tidak lepas dari pemain biasa aja katanya, BP itu jangan dispesialin. Nah ini juga masukan katanya, tolong katanya Kang tadi tuh di kolom komentar video sebelumnya gitu ya, BP mah bukan legenda, dia mah amatiran katanya, karena melihat gol yang jelas sah saja katanya ya dia diam gitu ya. Jadi ya kita ingatlah kejadian 2017 ketika Persija menghadapi Persib Bandung yang awalnya mau di Bekasi dipindah ke Solo karena masalah keamanan katanya, lalu dipimpin wasit asing Sean Evans dari Australia yang ngasih kartu merah ke Vujovic dan juga menganulir gol dari Duasel. Jadi ya kumaha gitu ya, waktu itu juga Persib walk out akhirnya karena Haji Umum udah marah-marah gitu ya. Ini nggak benar katanya, nggak benar, wasitnya sudah memang bagaimana ya jelas, makanya disebut anak papa ya. Waktu itu Joko Driono kan menjabatnya ada jabatan penting di PSSI, ada juga jabatan penting di PT LI dulu, Liga Indonesia gitu ya, PT Liga Indonesia, akhirnya di rebranding jadi LIB, Liga Indonesia Baru. Nah tetap aja gitu ya sebelum dia ketangkep. Nah ini ya makanya sematan papa, anak papa ini ya jangan alergi, karena ya memang dulu lekatnya dengan Joko Driono gitu ya kalau untuk Persija Jakarta. Nah ini ya sudahlah. Sekarang pun kan ketua umum I-League siapa gitu ya, direktur utama I-League kan ya mantan direksi dari Persija Jakarta juga. Jadi ya jangan salahkan netizen sekali lagi buat Prapanca gitu ya, buat siapa kalau sebutannya abang gitu ya, Bang Prapanca, Bang Panca katanya gitu ya. Ya Bobotoh mah nggak ada sangkut pautannya dengan sebutan APBDFC dan juga sebutan anak papa, itu mah sudah ngalir di medsos. Jangan bawa-bawa klubnya, bawa-bawa saja yang Anda bilang itu buzzer, mangga silahkan saja, tapi jangan menyematkan itu buzzer atau pendukung apapun ke Bobotoh gitu ya. Bobotoh mah sudah dewasa dan
ya kita mah fokus ke tim sendiri saja. Baik, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan tidak ada kesalahpahaman lagi gitu ya, biar teman-teman juga yang memang melihat beritanya tidak terbawa emosi. Jadi biar kita cooling down saja, ini namanya cyber kelas atas. Jadi biarkan mereka memainkan analogi pikirannya gitu ya. Yang penting mah yang jelas Persib Bandung tidak akan kebawa ke arus itu. Boboto juga saya pikir sudah lebih dewasa gitu ya, biar adem saja, kan baik tong diwaro. Jadi ya biarinlah mereka berkuar-kuar di media sosial, yang penting kita positif di atas lapangan dan di luar lapangan gitu. Mungkin mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman Boboto. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.